Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Qurratul Ain fit Tashili wat Takmilati li Al-Fadhi Fathil Mu'in. Halaman 63, lanjutan tentang sunnah-sunnah wudu. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Yang kedua satu sekarang ya. Sunnah wudu yang kedua satu, taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan yang kanan di atas yang kiri. Fi jami'i a'dha'il wudu'i li nahwi aqta'a. Artinya pada semua anggota wudhu bagi seumpama si aqta. Siapa si aqta? Wahwa man quti'at ihda yadaihi. Dianya si aqta itu siman yang dipotong akan salah satu dari dua tangannya. Orang yang kehilangan satu tangan, ketika dia berwudhu, sunnah mendahulukan kanan di atas kiri. Semua anggota wudhu dibasuh kanan dulu. Muka mulai dari kanan dulu, tangan kanan dulu, kepala kanan, kaki kanan dulu. Ini kalau si aqta, karena nggak mungkin dia melakukan bareng-bareng kan, karena tangannya satu. Adapun orang yang normal nanti ada pengecualian. Kalau muka kan sunnah basuhnya bareng, kuping bareng, tangan dan kaki baru sunnah kanan dulu, baru kiri. Ini sunnah mendahulukan kanan di atas kiri pada semua anggota wudhu bagi seumpama si aqta, yaitu orang-orang yang putus salah satu dari dua tangannya. Wa fir rijlaini wal yadaini faqat li ghairihi. Fi rijlaini atah wada fi jami'il a'dha. Sunnah mendahulukan kanan di atas kiri pada dua kaki dan dua tangan saja bagi selainnya si aqta. Kalau kita orang normal, ketika wudhu, sunnah kanan dulu khusus pada kaki. Basuh kaki kanan dulu. Kemudian kiri, basuh tangan, kanan dulu baru kiri. Yang lain semuanya sunnah bareng-bareng. Kuping kita basuh bersamaan. Kemudian muka juga bersamaan, walaupun mulai dari dahi dulu kan. Dan seterusnya. Kenapa sunnah kanan dulu baru kiri? Wazalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbut tayamuna. Mestinya tayamuna ya, bukan tayammuna, boleh juga tayamuna. Bermula demikian itu karena bahwa sungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam itu ada ianya Nabi itu mencintai ya Nabi akan mengkanankan dulu fi tatahurihi dalam bersucinya Nabi, wa fi sya'nihi kullihi dan pada persoalannya Nabi seluruhnya persoalan. Apapun yang Nabi lakukan, baik wudhu, mandi, dan segala pekerjaan yang baik-baik, Nabi selalu memulai dengan yang kanan. Pada sya'annya Nabi seluruhnya sya'an. Apa maksud sya'an seluruhnya sya'an? Mimma wa min babit takrimati wa syaraf. Artinya dari mama yang bermula dianya ma itu dari bab memuliakan. Takrimah wa syaraf sama, dari bab mulia. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang baik semuanya Nabi memulai dengan yang kanan dulu. Contoh misalnya, faktihalin seperti memakai celah, wa aklin makan, wa syurbin minum, wa lubusin nahwi kamisin memakai seumpama baju, pakai celana, pakai baju kanan dulu. Wa taklimi dhufrin memotong kuku, wa halqi nahwi ra'sin mencukur seumpama kepala, cukur ketiak kan? Cukur mencukur kanan dulu. Wa akhdhin dan seperti mengambil, wa i'ta'in memberi, wa siwakin bersiwak, wa takhlilin dan menggosok-gosok anggota wudhu semuanya dimulai dari kanan dulu. Itulah Nabi. Di dalil-dalil untuk sunnah dahulukan kanan di atas yang kiri. Kemudian wa yusannu tayasuru fi dhiddih dan disunnahkan akan kiri dulu pada lawannya. Lawannya bab syaraf dan takrimah. Disunnahkan akan kiri dulu pada lawannya. Mimma huwa mim babil ihanati wal aza. Dari mama yang dianya ma itu dari bab hina dan kotor. Kalau melakukan pekerjaan kotor, itu mulai dari kiri dulu. Atau pakai tangan kiri maksudnya. Mana contoh yang kotor? Kastinjain seperti istinja, cebok, pakai tangan kiri. Wamtikhatin seperti buang ingus. Wa khala'i libasin, membuka pakaian. Kalau pakai celana, masukin kanan dulu. Kalau buka, keluarin kiri dulu.
Wa na'lin dan seperti membuka sandal. Kita buka kaki kiri dulu. Wa nahwi dzalik dan lain-lain. Masuk kamar mandi kan kiri dulu. Keluar kamar mandi kanan dulu. Wa yukrahu tarkuhuma dan dimakruhkan akan meninggalkan keduanya. Keduanya tayamon dan tayasur tadi. Tayamon sunnah, tayasur sunnah. Dimakruhkan akan meninggalkan keduanya. Kita balik-balik. Yang mestinya dilakukan dengan kanan, kita lakukan dengan kiri. Nah, itu makruh. Cebok pakai tangan kanan, kan jorok. Dimakruhkan akan meninggalkan keduanya, ay fi mahalli kullin minhuma pada tempat tiap-tiap dari keduanya. Artinya bagusnya ikut aturan aja. Yang baik-baik pakai kanan, yang jorok pakai kiri. Sunnah wudhu yang selanjutnya al-muwalatu baina af'ali wudhu salim. Muwalat. Muwalat di antara perbuatan-perbuatan wudhu si salim. Jadi muwalat ini sunnah kalau si salim ya. Kalau tartib wajib. Muwalat di antara perbuatan wudhu si salim. Apa makna muwalat? Bi ayya syara'a fi tathhiri kulli adwin qabla jafafi ma qabla. Dengan bahwa memasuki ia dalam menyucikan setiap anggota sebelum kering sebelumnya anggota. Artinya sebelum kering satu anggota kita sudah membasuh anggota sesudahnya. Itu namanya muwalat, beriring-iring. Habis cuci muka, kemudian langsung tangan. Jangan ngopi dulu, kan? Ngerokok dulu sebatang baru cuci tangan. Nah, itu namanya enggak mualat. Walaupun wudhu kita sah. Nah, itu. Kenapa sunnah mualah? Ini khusus si salim ya. Wudhu orang normal. Lawannya si salis nanti. Orang yang buang-buang angin terus, buang-buang air terus. Nah, orang yang keluar darah terus istihadah. Kalau dia mualatnya wajib. Sudah dia memperban semuanya, membersihkan najis, kemudian segera dia wudhu. Wudhunya cepat dia. Nggak boleh santai. Nah, itu. Kenapa sunnah mualah lil ittiba? Karena mengikuti Nabi. Wa khurujan min khilafi man aujabah. Karena keluar dari khilaf siman yang mewajibkan ya nyaman akannya mualat. Ada ulama yang mewajibkan mualat walaupun pada wudhu si salim. Siapa man itu? Wahwal Imamu Malik radhiyallahu. Dia nyaman yang mewajibkan ia akannya mualat itu Imam Malik radhiyallahu. Wa amma daimul hadasi fatajibu alaihil mualatu. Adapun bermula orang yang daim hadas. Daim hadas namanya salis, lawan dari salim. Adapun orang yang daim hadas, yang selalu berhadas, niscaya maka fatajibu alaihi wajib kepadanya si daim hadas oleh mualat. Dia wajib mualat. Kama sayati fi akhiri babil istihadah. Sebagaimana nama yang akan datang ianya mah pada akhir bab istihadah nanti akan dibahas di depan. Sunnah wudhu yang selanjutnya tarku takallumen fi asna'il wudhu. Meninggalkan berbicara pada pertengahan wudhu dengan tanpa hajat. Nggak ada kebutuhan darurat untuk ngomong ya. Sunnahnya jangan ngomong sambil wudhu. Kalau hajat ya nggak apa-apa. Amma ma'aha. Adapun bersamanya hajat. Ya, bersama hajat. Sedang wudhu ada keperluan untuk ngomong. Boleh. Mana contoh keperluan? Ka'amrin bima'rufin seperti mengamar. Memerintahkan dengan yang baik. Wa nahyin an mungkarin, melarang dari kemungkaran. Kita sedang wudhu, kita lihat orang melakukan kemungkaran. Kita mampu melakukannya, melarangnya, kita larang. Bagaimana kalau istri sedang wudhu dipanggil suami? Makruh enggak jawab? Kelihatannya enggak makruh, boleh menjawab kan? Nah, ntar kalau enggak dijawab dikira kemana? Nah, itu. Ya. Fala yatrukuhu bal qad yajibul kalamu ka indari a'ma an mahzurin. Maka tidak meninggalkan ia seorang akannya takallum berbicara ya. Karena ada darurat. Maka tidak meninggalkan ia akannya berbicara. Bahkan qad yajibu, bahkan kadang-kadang wajiblah oleh berbicara. Kadang walaupun sedang wudhu wajib berbicara. Contoh ka indari a'ma an mahzurin. Seperti mengingatkan orang buta dari bahaya. Orang buta mau kecebur ke kali. Kita lagi wudhu. Nah, itu wajib kita ingatkan. Wala yukrahu salamu alal mutawaddi'i wala minhu. Dan tidak dimakruhkan akan memberi salam kepada orang yang wudhu. Orang sedang wudhu, kita lewat, kita beri salam ke dia, nggak makruh. Ya, walaupun tadi di atas pembahasannya kan berbicara makruh. Khawatir kalau kita memberi salam, dia menjawabnya nanti apakah makruh? Enggak. Kalau salam ada kecualinya. Tidak dimakruhkan akan memberi salam kepada orang wudhu.
Kenapa? Karena dalilnya umum. Ketika kita menemui siapapun kan sunnah memberi salam. Termasuk orang yang sedang wudhu. Jadi nggak ada kecuali. Tidak dimakruhkan akan memberi salam kepada orang yang wudhu, wala minhu, dan tidak pula makruh darinya orang yang wudhu. Orang yang wudhu yang memberi salam kepada orang lain, nggak makruh. Wala radduhu alaman sallama alaih. Dan tidak makruh akan membalasnya salam. Menjawabnya salam di atas orang-orang yang memberi salam ya di atasnya di mutawadhi. Kita sedang wudhu, ada orang beri salam ke kita, kita jawab, boleh, nggak makruh. Ya, bahkan tetap sunnah malah kan. Nah, minimal walaupun nggak wajib jawab salam ya di sini karena sedang wudhu ya sunnah. Nah, ini ada pembahasan. Wasu'ila Syekhul Islam. Ditanyakan akan Syekhul Islam. Pernah Syekh Zakaria Al-Ansari ditanyakan. Hal yushra'u salamu alal mustaghili bil wudu? Adakah disyariatkan akan memberi salam kepada orang yang sedang sibuk dengan wudu? Wa hal laisa lahu raddu aula? Apakah tidak perlu baginya si mutawadhi itu membalas salam atau tidak? Disyariatkan nggak memberi salam kepada orang yang sedang wudu? Dan apakah dia berkewajiban untuk menjawabnya atau tidak? Hal laisa. Apakah tidak ada baginya si mutawadhi itu ar-raddu membalas salam atau tidak? Apakah dia tidak berkewajiban menjawab salam atau justru berkewajiban? Fa ajaba rahimahullahu taala, maka menjawab oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala bi anna dhahira, dengan bahwa sungguh yang zahir, maksudnya zahir dalil, annahu yushra'u salamu alaihi, bahwa sungguh hal dan sya'an itu disyariatkan akan memberi salam kepada orang yang wudu. Zahir dalil secara umum tetap disyariatkan memberi salam kepada orang wudu. Wa yajibu alaihi raddu, dan wajib kepadanya si mutawadhi oleh membalas salamnya. Wa kadza fil i'anah, demikian tertulis dalam kitab i'anah juga. Nah, itu. Karena dalilnya umum tadi, bila bertemu siapapun kita sunnah memberi salam. Ketika kita memberi salam orang yang mendengarnya, wajib menjawab. Artinya menjawab salam itu fardu kifayah kan? Memberikan salam kalau kita berjamaah sunnah kifayah. Yang selanjutnya sunnah wudu tarku tansyifil a'dha, meninggalkan mengelap anggota wudu. Sesudah kita berwudu, anggota wudu kita basah, kita lap, itu makruh. Lil ittiba, karena mengikuti Nabi. Nabi tidak mengelap. Illa ayyakuna bihi udhrun, kecuali bahwa adalah dengan dirinya seseorang itu uzur. Kecuali bahwa adalah dengannya anggota juga boleh, itu uzur. Jangan anggota, diri. Kecuali bahwa adalah dinya orang yang berwudu, itu uzur. Pada dasarnya mengelap air wudu itu makruh kecuali ada uzur. Mana contoh uzur? Kabardin, dingin. Dingin banget ya kita lap. Au khasyatil tisaqi najisin bih, atau khawatir melekat najis dengannya seseorang. Kita habis wudu, badan kita basah, ada takut khawatir debu-debu najis berterbangan. Nah, berarti nggak apa-apa kita lap. Kalau kita lap kan kena debu najis yang nggak bernajis karena kering. Bahkan wajib kita lap kalau khawatir terkena najis dan nggak ada air untuk mencuci najis. Nah, itu malah jadi wajib kita lap. Biar terkena najis, enggak menajiskan badan kita. Karena kering sama kering. Li tayammumen akibahu. Atau, tidak makruh lagi mengelap anggota karena mau bertayamum sesudahnya wudu. Sesudah wudu kita mau tayamum lagi. Artinya ada anggota badan kita yang enggak boleh kena air. Untuk menutupinya kan harus pakai tayamum. Habis wudu kita mau tayamum. Berarti kita lap dulu badan kita. Enggak makruh. Artinya, fala yusannu tarkuhu ina idzin, maka tidak disunnahkan akan meninggalkannya ngelap anggota wudu ketika itu mau tayamum atau khawatir bernajis, enggak sunat meninggalkan ngelap, malah sunnah ngelap. Bal yata'akkadu fi'lu, bahkan sangat dianjurkan akan melakukannya, mengelap anggota wudu, tansyif. Nah. Kemudian, yang ke-25 syurbuhu. Sunnah wudu yang ke-25 yaitu minumnya seseorang min fadli wudu'ihi, dari kelebihan wudunya. Kita wudu ini pakai gayung, pakai ember, ada sisa air kan? Sunnah kita minum. Kalau di dalam kolah gimana? Kita wudunya di dalam kolah. Ya, boleh juga kita wudu, kita minum. Kalau kita enggak merasa jorok kan? Tafaul dengan air yang sudah
terkena oleh tangan-tangan kaum muslimin. Nah, boleh minum sedikit. Nah, tapi di sini wadu bukan wudu ya. Meminumnya seseorang dari kelebihan wadunya, air wudu dia, khusus wudu kita sendiri. Kita wudu di gayung, ada sisa air dikit, sunnah kita minum. Nah, kalau di kolam itu, sisa air di kolam nggak disebut wadu biasanya ya. Walaupun bahasa Indonesia itu waduk juga. Waduk tempat air. Karena hadis inna fihi syifaan min kulli da. Karena sungguhnya dalamnya sisa air wudu itu ada obat dari segala penyakit. Nah, ada hadis. Yang selanjutnya sunnah wudu rasyu idharihi, memercikkan kainnya seseorang dengannya kelebihan air wudu. Memercikkan kainnya seseorang dengannya fadli wudu, kelebihan air wudu. Sunnah memercikkan kain-kain kita. Syarat in tawahama husula mukazzirin lah. Jika mewahami akan terjadi yang mengotori baginya kain. Khawatir kan? Kain kita kotor, tapi bukan kotor dari najis. Ada perci air-air, kita lap, kita lap dengan sisa air wudu. Mana contoh yang mengotori bagi kain? Karasyashin tatoyara ili, seperti percikan-percikan yang berterbangan ya ilahi kepadanya izar. Ada sisa-sisa air wudu dari izar perci kan? Kemudian selesai wudu kita ambil air bersih untuk ngelap. Kenapa sunnah? Daf'an lil waswas, untuk menolak bagi waswas. Supaya menghilangkan waswas. Khawatir kita nanti pas kita lagi sholat lihat kain basah ini jangan-jangan sisa kencing. Tapi kalau kita udah ngelap duluan kan pikiran itu nggak ada. Berarti ini air yang saya lap tadi. Nah. Kamas tatuharahu Ibnu Hajar. Sebagaimana yang mendahirkan akan nyama oleh Ibnu Hajar. Jadi menurut Syekh Ibnu Hajar secara zahir begitu sunnahnya. Wa ala hadza yuhmalu rasyun nabi. Dan di atas ini memercikkan sisa wudu ke kain untuk menolak was-was. Di atas ini yuhmalu. Nah, dipahami rasyun Nabi, akan memercikkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam liidarihi, bagi kainnya Nabi, biwaduhi, dengan sisa air wudunya Nabi. Nabi juga melakukannya. Jadi kenapa Nabi melakukan? Ada dua kemungkinan. Yang pertama untuk membersihkan yang kotor atau untuk menolak was-was. Nah, kita pahami seperti itu. Kemudian yang kedua tujuh, ad-du'a'u akibal wudu. Sunnah selanjutnya berdoa sesudah wudu. Apa maksud sesudah wudu? Bihaisu la yatulul faslu bainahuma urfan. Sekira-kira tidak jauhlah oleh pemisah antara keduanya wudu dan doa pada uruf. Artinya kita masih dianggap selesai wudu. Bukan selesai wudu ngopi dulu segelas habis rokok setengah bungkus. Itu namanya udah lama kan? Nggak sunnah lagi berdoa. Jadi disebut doa sesudah wudu berarti begitu selesai wudu, belum lama selang secara adab, tuh. Sekira-kira tidak lama lah oleh pemisah antara keduanya wudu dan doa pada uruf. Fayaqulu mustaqbilan lil qiblah, maka berkata ianya si yang berwudu tadi, hal keadaan ia itu yang menghadap bagi kiblat, lagi yang mengangkat ia akan dua tangannya, wa basarahu rafi'an yadaihi wa basarahu, basara atahu pada yadai. Hal keadaan ia itu yang mengangkat ia akan dua tangannya dan matanya ke langit. Apa maksud mengangkat mata ke langit? Melihat ke langit. Menghadap kiblat, angkat tangan, lihat ke langit. Walau a'ma, sekalipun ada ianya yang berdoa itu orang buta, tetap sunnah melongokkan kepala ke langit baru berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan olehmu akan aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Jadikan olehmu akan aku, ya Allah, termasuk orang-orang yang bersuci. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau, ya Allah, dengan memujimu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, itu doa. Kenapa kita sunnah membaca doa tasyahud tadi? Wadzalika li khabari Muslim, bermula demikian itu karena ada hadis dari Imam Muslim. Bunyi hadisnya man tawaddaa. Barang siapa yang berwudu ia, faqala maka berkata ia,
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannati samaniyah. Niscaya dibukakan untuknya akan pintu-pintu sorga yang 8. 8 pintu sorga terbuka. Yadkhulu min ayyiha, masuk ia dari mana saja. Pintu sya'a yang mau ia. Kita dipersilakan untuk masuk lewat pintu mana saja yang kita mau. Yang pada akhirnya kita akan masuk lewat pintu yang memang sudah dikehendaki oleh Allah. Wazadat Tirmidzi alaihi, dan menambahkan oleh Syekh Tirmidzi alaihi di atasnya hadis riwayat Imam Muslim, akan ma ba'dahu, akan ma sesudahnya doa ilal mutatahhirin, hingga mutatahhirin ya. Kalau dalam hadis Imam Muslim kan sampai wa rasuluh. Ya, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat Imam Tirmidzi ada tambahan. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti separuhnya doa ini riwayat Imam Tirmidzi. Warawal hakimu al-baqiyah. Oh bukan. Jadi Imam Muslim tasyahud doang, syahadah doang. Imam Tirmidzi sampai mutatahhirin. Waj'alni minal mutatahhirin. Nah, subhanaka ini beda lagi hadisnya. Jadi hadis riwayat Imam Muslim syahadah doang. Kemudian Allahumma ja'alni ini riwayat Imam Tirmidzi. Subhanakallahumma wa bihamdik ini riwayat Imam Hakim. Warawal hakimu al-baqiyah, dan telah meriwayatkan oleh Hakim akan sisanya. Sisa dari doa tadi. Wasahahu, dan mentasihihnya Imam Hakim akannya al-baqi. Walafduhu, dan bermula lafadznya Imam Hakim, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu ia, summa qala, kemudian berkata ia, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kutiba fi rakin, niscaya dituliskan akan dianya bacaan tadi dalam satu lembar kertas. Summa tubi'a bi tabi'in, kemudian distempel akan dianya kertas dengan satu stempel. Jadi semacam stempel, jadi sertifikat wudu lah bahasa kita. Udah jadi sertifikat, udah sah, udah ada tanda tangannya ya. Dituliskan akan dianya bacaan dalam satu kertas, summa kemudian tubi'a dicetak atau distempel akan dianya kertas dengan satu stempel. Falam yuksar, maka tidak akan dipecahkan, tidak akan disobek akan dianya kertas ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Apa maksud tidak akan dipecahkan? Ai lam yatatarak ilahi ibtal. Tidak akan datang kepadanya kertas tadi oleh perusakan, nggak akan rusak. Sebagaimana yang sahih ya nyaman. Hatta yara sawabahul azim, hingga melihat ia akan pahalanya. Pahalanya bacaan dia yang ada dalam kertas, pahalanya yang besar pada hari kiamat. Pada hari kiamat kita lihat masih ada syahadat kita. Kata para ulama, itu faedahnya orang yang wudu kemudian rajin membaca doa ini tidak akan mati murtad. Karena sudah distempel tadi, sudah ada sertifikat yang akan terlihat nanti di hari kiamat tertulis syahadah dia. Wa yusannu akibat doa madhkur, dan disunnahkan sesudah doa yang tersebut di atas. Akan apa sunnah? Nah, fa'il yusannu. Ayusalliya, bahwa berselawat ia, wa yusallima, membaca salawat dan salam ia kepada junjungan kita Nabi Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kepada keluarga Sayyidina Muhammad. Kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah. Summa yaqra'a. Kemudian sunnah bahwa membaca ia, yaqra'a antah kepada yusalliya. Selesai berdoa, berselawat, bersalam kepada Nabi, summa yaqra'a, kemudian bahwa membaca ia surat, akan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita baca. Kalau kita mau baca 3 kali, sunnah juga. Sunnah membaca inna anzalna, dan sunnahnya 3 kali. Kita baca sekali juga bisa. Nah, sunnah bahwa membaca ia akan surah inna anzalnahu fi lailatul qadar mustaqbilal qiblah. Hal keadaan ia itu yang menghadap ia akan kiblat. Bila raf'i yadayhi, dengan tidak mengangkat 2 tangannya. Nah, jadi baca surat juga dalam keadaan menghadap kiblat, cuma tidak mengangkat tangan. Karena inna anzalna bukan doa, jadi enggak sunnah mengangkat tangan. Wa yusannu ayyukarrira jami'a ma dzukira minad du'a'i wa ma ba'dahu salasa. Disunnahkan bahwa mengulang-ulang ia akan semua ma yang telah disebutkan akan dia nyama. Dari doa dan ma sesudahnya doa 3 kali. Sunnah mengulang-ulang semua yang sudah disebutkan. Doa 3 kali.
Sesudah doa tasyahud, syahadat tadi 3 kali kan. Inna anzalna juga 3 kali. Amma doaul masyhuru 'inda ghaslin aw mashi kulli adwin. Adapun bermula doa yang masyhur ketika membasuh atau menyapu setiap anggota min a'dha'il wudu dari anggota-anggota wudu, niscaya falaisa lahu maka tidak ada baginya doa itu aslun sahih. Itu sumber yang sahih, yu'taddu bihi yang bisa dihitungkan. Yang bisa dihitungkan dengannya asal yang sahih. Doa-doa yang terkenal ya, ketika basuh tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ketika menyapu kepala, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Haramkan kepalaku, kulitku dari neraka. Nah, tidak ada baginya doa itu asal. Nggak ada dalil yang sahih yang bisa dihitung dengannya dalil. Bihi kembali ke asal. Dalilnya ada. Cuma dalilnya nggak sahih. Kata di sini ya. Nggak sahih. Bukan berarti palsu, enggak. Paling kurang lemah. Karena itu ada ulama juga yang mengamalkan doa-doa itu. Kita baca kitab Ihya Ulumuddin misalkan. Imam Ghazali menyebutkan doa. Kita baca kitab Marakil Ubudiyah juga. Syekh Nawawi Banten menulis doa itu. Kalau di sini enggak ditulis, kenapa? Falidzalika hadza fahu Syekhul Mazhab An-Nawawi. Karena ini membuang akannya doa oleh Syekh Mazhab. Siapa Syekh Mazhab? Yaitu Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Fi kitabihil minhaj, dalam kitabnya Imam Nawawi, yaitu kitab Al-Minhaj. Wa in dzukira fi aslihi, sekalipun disebutkan akan dianya doa pada asalnya minhaj. Apa asal minhaj? Al-Muharrari, yaitu Muharrar, wa ghairihi, dan lainnya Muharrar. Jadi kitab minhaj ini ringkasan dari Muharrar. Dalam Muharrar, Syekh Rafi'i menyebut doa ini. Ketika diringkas oleh Syekh Nawawi, beliau membuang doa itu dengan alasan dalilnya enggak sahih. Ya, kalau kita mau baca doa di setiap membasuh anggota wudu, doa apa yang kita baca? Waqila, dan dikatakan orang, yustahabu ayyakula inda kulli adwin. Disunnahkan bahwa membaca ia di tiap-tiap anggota. Ketika kita basuh tangan, basuh muka, ini kita baca menurut qil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi setiap kita baca doa, setiap kita basuh anggota, nyapu anggota wudu, kita baca ini. Li khabarin fihi, karena ada khabar padanya. Rawahu, yang meriwayatkan akannya khabar oleh Syekh Mustaghfiri ya. Waqala, dan berkata ianya Syekh Mustaghfiri, hadisun hasanun gharib. Dianya hadis itu hadis yang hasan lagi gharib. Jadi kalau kita mau mengamalkan doa ini boleh juga setiap basuh anggota wudu bersyahadat. Yang ke sunnah wudu selanjutnya salatu raka'ataini aqibahu, salat 2 rakaat sesudahnya wudu. Sesudah wudu salat 2 rakaat. Bagaimana maksud sesudah wudu? Bihaisu yutun sabani ilahi urfan. Sekira-kira dinisbatkan akan keduanya 2 rakaat kepadanya wudu pada uruf. Artinya ketika kita sholat sesudah wudu, secara adat menyatakan memang itu sholat sesudah wudu. Karena antara wudu dan sholat enggak jauh selang. Kalau jauh selang kan orang enggak bilang lagi itu sunnah wudu. Artinya habis wudu sholat 2 rakaat. Jadi maksud salat 2 rakaat sesudah wudu berarti beriring. Artinya sekira-kira dinisbatkan keduanya 2 rakaat kepadanya wudu pada uruf. Enggak melakukan hal lain dulu. Kalau habis wudu melakukan pekerjaan lain, itu kita sudah dianggap berpaling dari wudu kan. Fatafutani bitulil fasli urfan. Maka luput keduanya 2 rakaat dengan lama, dengan jauh pemisah pada uruf. Di atas pendapat yang aujah. Kalau udah jauh masanya dari wudu berarti enggak sunnah lagi, habis waktunya. Wakila, dikatakan orang bil i'rad. Bil i'rad ini atah kepada bitul. Luput keduanya 2 rakaat dengan berpaling. Walaupun kita selesai wudu, niat enggak mau melakukan sholat, berarti udah habis waktunya. Wakila, dikatakan orang bijafafil a'dha. Luput 2 rakaat wudu dengan kering anggota. Habis wudu, anggota wudu udah kering tadi kan? Udah kering. Nah, berarti itu waktunya udah habis. Wakila bil hadas, dikatakan orang dengan hadas. Ini qil yang paling lama waktunya. Selama kita belum berhadas selesai wudu, masih ada waktu sunnah sholat 2 rakaat. Watahsulani bighairihima, dan hasillah keduanya 2 rakaat dengan selain keduanya 2 rakaat wudu. Jadi untuk mendapatkan sunnah sholat sesudah wudu, enggak harus dengan niat sholat sunnah wudu. Bisa didapatkan dengan sholat apapun. Sholat apapun. Hasil keduanya 2 rakaat, sunnah wudu dengan selain keduanya 2 rakaat. Katahiyatil masjid, seperti tahiyat masjid. 2 rakaat tahiyat istikharah, seperti 2 rakaat istikharah. Dan seperti sholat apapun yang lain.
Selesai wudhu kita masuk masjid, kemudian kita sholat zuhur, dapat juga. Intinya habis wudhu ada sholatnya. Yustahabu ayyaqra'a fi raka'atil ula, disunnahkan bahwa membaca ia pada rakaat pertama. Pada rakaat pertama dari 2 rakaat sholat wudhu. Disunnahkan bahwa membaca ia pada rakaat pertama sesudah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Jikalau seandainya mereka itu berbuat zalim. Walau annahum, jikalau seandainya mereka ketika berbuat zalim oleh mereka terhadap diri mereka, mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Jadi datang kepadamu di sini para ulama mengartikan baik ketika Nabi masih hidup ataupun Nabi sudah meninggal. Kita datang di arah kubur Nabi, fastaghfirullah, mereka mohon ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, mohon ampun untuk mereka oleh Rasul. Lawajadullah, niscaya sungguh mendapati oleh mereka akan Allah. Tawwabur rahimah, maha penerima taubat lagi maha penyayang. Wa fi saniyah, pada rakaat yang kedua kita baca, wa may ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan ia akan satu keburukan. Au yadhlim nafsah, atau mendalimi ia akan dirinya. Summa yastaghfirillah, kemudian mohon ampun ia kepada Allah. Yajidillah, niscaya mendapati ia akan Allah. Ghafurur rahimah, akan yang maha mengampun lagi maha penyayang. Panjang, dikit lagi. Tambih. Yahrumut tatahuru bil musabbali lil syurbi. Haramlah oleh bersuci dengan air yang disiapkan untuk minum. Musabbal maksudnya diwakafkan. Air yang khusus diwakaf untuk minum haram kita gunakan untuk wudu atau mandi junub atau untuk apapun. Kalau memang diwakafkan khusus untuk minum berarti boleh minum doang. Wa kadza ma'un juhilaha, demikian pula air-air yang dijahili akan halnya air atas pendapat yang kuat. Ada air kita nggak tahu ini air wakaf untuk wudhu atau untuk apa, nggak jelas. Nah, berarti nggak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi kalau di masjid tentunya kita nggak menjahilinya kan. Sumur masjid biasanya wakaf untuk segala keperluan masjid apapun, apa untuk minum, mandi junub kan. Yang nggak boleh ya cuci motor, cuci mobil di air masjid. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini ada air-air yang tidak diketahui kondisinya air misalkan. Ada sumur wakaf, kita nggak tahu wakafnya untuk apa. Untuk minum, untuk wudhu, apa untuk mandi. Nah, jadi nggak boleh digunakan untuk suci. Kalau nggak diketahui, tentunya kita bertanya dulu kan. Kalau zaman sekarang mudah. Ya, demikian pula haram menggunakan itu air yang dijahili akan halnya air di atas pendapat Aujah. Illa ayyakuna fihi karinatun, kecuali bahwa adalah padanya air itu karinah tanda ala umi mintifaihi, di atas umum mendapatkan manfaatnya air. Kalau ada karinah menunjukkan bahwa air itu boleh digunakan untuk apapun berarti boleh. Salah satu karinah kita lihat orang-orang menggunakannya untuk minum, ada yang wudu, ada yang mandi kan. Nah, berarti menunjukkan bahwa memang itu boleh digunakan. Fayajuzu kama ya'ti, maka boleh ianya menggunakan air sebagaimana yang akan datang ianya fi babil waqfi, pada bab wakaf. Wa yahrumu aidan hamlu syai'in minal musabbali lisyurbi. Haram pula oleh membawa sesuatu dari yang diwakafkan untuk minum atau untuk bersuci ila ghairi mahallihi, kita bawa kepada bukan tempatnya minum atau bersuci. Walau lisyurbi, walaupun ada ianya air yang kita bawa untuk minum. Ada sumur digali diwakafkan untuk minum. Nah, itu maksudnya kita harus minum di situ. Nggak boleh kita ambil, bawa jerigen, bawa pulang ke rumah. Nggak boleh. Atau air yang diwakafkan untuk bersuci. Kita boleh bersuci di situ. Nggak boleh kita bawa ke tempat lain, walaupun kita bawa untuk bersuci atau untuk minum juga. Nah, itu. Jadi air masjid misalkan, kan diwakaf untuk wudhu. Berarti kita wudhu di situ. Jangan kita bawa ember, kita bawa pulang ke rumah. Ya. Itu dianggap menyalahi aturan si yang mewakafkannya, si wakif ya. Tatimah. Yajibul iktisaru ala ghaslin aw masih wajibin fi salasati awalin. Wajiblah oleh membatasi di atas basuh atau menyapu yang wajib saja pada 3 kondisi. Tadi beliau sudah menjelaskan sunnah wudhu sangat banyak sekali. Namun ada 3 kondisi yang dalam kondisi itu wajib kita lakukan yang fardu-fardunya saja. Wajiblah oleh membatasi di atas membasuh dan menyapu yang wajib pada 3 ahwal. Ketika wudhu wajib kita lakukan rukun wudhu saja dalam 3 kondisi. Yang pertama inda dhaiki waktu sholat, ketika sempit waktu sholat. Sempit waktu sholat, artinya kalau kita wudhunya pakai sunnah semuanya, sholat kita bisa di luar waktu.
nggak dapat waktu sama sekali. Nah, ketika itu harus wudhu fardu-fardu saja. Ketika sempit waktu salat, bihaisu dengan sekira-kira, lau ata sunanal wudhu. Jikalau melaksanakan ia akan semua sunnah-sunnah wudhu, au ba'daha atau sebahagian sunnahnya, la kharaja juz'un minas shalah, sungguh keluarlah oleh satu bagian dari salat dari waktunya. Ya, sempit waktu salat. Artinya kalau kita melaksanakan sunnah wudhu semuanya, atau sebahagian sunnah wudhu, ada bagian sholat kita yang keluar dari waktu. Nggak boleh juga rupanya. Nah, ternyata nggak boleh keluar sedikit pun salat dari waktu kalau yang disebabkan dari melaksanakan sunnah wudhu. Bi khilafi ma idza dakhala fi shalah akhiral waqti. Dengan sebalik ma, hadhihi bi khilafi ma. Bermula ini penjelasan di belakang. Itu dengan sebalik ma bila telah masuk ia dalam salat. Akhiral waktu pada akhir waktu. Beda lagi apabila kita sudah masuk dalam salat akhir waktu. Kita udah salat. Waktu salat udah mau habis, kita udah masuk salat. Kemudian dalam salat kita baca bacaan panjang-panjang hingga salat kita sebahagiannya keluar waktu, itu nggak apa-apa, beda. Kalau tadi kan kita wudhu belum memulai salat. Gara-gara wudhu nanti salat nggak muat dalam waktu. Nah itu harus melakukan fardu wudhu saja. Beda lagi bila kita sudah masuk ke dalam salat di akhir waktu. Falahu ayyukam milaha. Maka boleh baginya seseorang bahwa menyempurnakan ia akannya sholat. Biayyatiya sunanaha dengan bahwa mendatangkan ia akan sunnah-sunnahnya sholat. Walau lam yudrik minha raka'atan. Sekalipun tidak mendapati ia darinya sholat akan satu rakaat dalam waktu. Kalau kita sudah masuk ke dalam sholat. Kalau kita melakukan yang fardu-fardu saja, sholat kita pas dalam waktu. Ini sekarang kita mau melakukan semua sunnah sholat. Mau baca Quran 1 juz dalam sholat. Membaca Quran 30 juz, boleh enggak? Sehingga sholat kita jadi panjang, jadi keluar waktu. Bahkan 1 rakaat pun tidak dalam waktu. Boleh, enggak apa-apa. Nah, boleh baginya oleh bahwa menyempurnakan ia akannya sholat. Dengan bahwa mendatangkan ia akan semua sunnahnya sholat. Sekalipun tidak mendapati ia darinya sholat 1 rakaat. Beda. Kenapa? Karena kita sudah di dalam sholat. Kama sarrabihil al-Baghawi, sebagaimana yang menjelaskan dengannya oleh Syekh Baghawi. Wa ghairuhu dan lainnya Baghawi, wa tabi'ahu dan mengikuti akannya Syekh Baghawi mutaakhirun oleh ulama mutaakhir. Pertanyaan, apa bedanya? Kenapa sebelum kita sholat enggak boleh wudhu secara sempurna? Takut ada sholat yang keluar waktu. Kenapa sesudah kita memasuki sholat jadi boleh walaupun sebagian sholat kita keluar waktu. Wa yufarraqu bainahuma dan dibedakan antara keduanya. Keduanya keluar sholat dari waktu dengan sebab wudhu dan diantara keluar sholat dari waktunya sementara kita sudah di dalam sholat. Dibedakan di antara keduanya bi'annahu dengan bahwa sungguhnya seseorang di sini. Dengan bahwa sungguhnya seseorang di sini dalam bab wudhu lam yastaghil, tidak menyibukkan ia dengan maksud. Tujuan wudhu kan untuk sholat. Kita sedang wudhu. Kalau wudhu semuanya sunnah kita lakukan, nggak sempat sholat. Makanya nggak boleh. Dengan bahwa sungguhnya seseorang di sini itu belum menyibukkan diri ya dengan tujuan, yaitu dengan sholat. Wahunaka dan di sana dalam bab sholat, kadishtaghala bil maksud. Sungguh telah sibuk ia dengan maksud. Maksud alladhi yang dianya maksud itu sholat. Kalau di sana dalam bab sholat dia sudah memulai sholat. Walaupun nanti jadi keluar waktu nggak apa-apa. Faktufira al-ikhraju hunaka, maka dimaafkan akan mengeluarkan sholat di sana. Wala yughtafaruhuna dan tidak dimaafkan akan dianya mengeluarkan sholat di sini dalam bab wudhu. Nah, fakana maka ada ianya seseorang kalau yang berkaitan dengan sholat kama laumat dal qiraah sebagaimana jika memanjangkan ia akan qiraah. Nah, kita sholat kan, sholat di awal waktu, tapi kita baca 30 juz sampai sholat kita keluar waktu nggak apa-apa. Jadi yang pertama haram melaksanakan sunnah wudhu kalau menyebabkan sholat kita jadi ada yang di luar waktu. Yang kedua, inda qillatil ma, ketika kurang air. Bihaisu la yakfi illal fardha, sekira-kira tidak mencukupi ianya air kecuali fardu. Air sedikit, kalau kita amalkan semua sunnah 3 kali dan seterusnya, nggak cukup, harus tayamum. Nah, ketika itu wajib yang fardu saja, biar cukup airnya. Yang ketiga, indah tiyajihi lima fadula minal ma, ketika butuhnya seseorang bagi ma yang lebih ya nyama dari air. Air
Kalau kita wudhu cukup untuk fardu, cukup untuk sunnah. Tapi butuh kepada kelebihan air. Kita butuh air itu untuk minum. Li'atashi hayawanin muhtaramin. Ketika butuhnya seseorang bagi ma yang lebih ianya ma dari air, karena hausnya hewan terhormat. Nah, kita punya kambing, punya ayam, punya anjing kan. Kita butuh air untuk minum dia. Kalau kita pakai sunnah semuanya nggak ada lebihnya. Ketika itu wajib yang fardu saja. Yang lebihnya untuk minum. Hewan terhormat, keluar orang murtad. Manusia murtad. Haus banget. Nah itu kita tetap sunnah wudhu. Wudhu dengan lengkap sunnahnya. Dia nggak usah minum. Nggak terhormat. Fayajibu fi hadhihi suwari salasi, maka wajib pada ini gambaran yang tiga ayyak tasira oleh bahwa fa'il yajibu membatasi ia di atas basuh wajah, wa ghaslil yadaini basuh dua tangan, wa masih ra'si menyapu kepala, wa ghaslir rijlaini membasuh dua kaki maratan-maratan sekali-sekali ya. Itulah yang fardu saja. Wa tahrumu ziyadatu 'alaiha dan haramlah oleh lebih di atasnya sekali. Kata yukalu fil ghusli, demikian pula dikatakan pada mandi. Mandi juga begitu. Mandi harus yang wajib-wajib saja bila kelebihan airnya diperlukan untuk hewan yang terhormat. Wa nudibal iktisaru 'alal wajibil mazkur, dan disunnahkan akan membatasi di atas wajib yang disebutkan li idraki jama'atin untuk mendapatkan jamaah la yarju ghairaha yang tidak mengharapkan ia akan selainnya jamaah. Sunat juga membatasi kepada wajib saja. Sunat melakukan rukun wudhu saja demi untuk mendapatkan jamaah. Kalau kita wudhu sempurna sunnah semuanya, jamaah lewat. Sementara nggak ada jamaah lain. Kalau masih ada jamaah lain nggak apa-apa. Tetap kita wudhu sempurna. Walaupun jamaah pertama selesai, ada jamaah berikutnya. Ini untuk mendapatkan jamaah yang tidak mengharapkan ia akan lain jamaah. Nggak ada jamaah lain. Itu jamaah satu-satunya. Dan nggak ada orang lain yang bisa kita ajak untuk berjamaah bersama kita. Ketika itu wudhu yang fardu saja, kita mengejar pahala jamaah. Fala ya'ti bi sunanil wudhu. Artinya maka tidak melakukan ia dengan sunnah-sunnah wudhu li ajli dzalik, karena demikian pengen dapat jamaah. Naam, kendati pun demikian. Kendati pun demikian tadi, sunnah melakukan yang wajib saja. Tidak melakukan yang sunnah demi mendapatkan jamaah, ada kecualinya. Naam, kendati pun demikian, maqila biwujubihi, bermulama yang dikatakan orang dengan wajibnya mah kadalki seperti menggosok, wasti'abir ra'si melengkapi seluruh kepala, wa nahwihima dan seumpama keduanya, itu yang bagi sepantaslah oleh mendahulukannya mah di atas jamaah. Sunnah melakukan yang fardu saja, meninggalkan semua sunnah untuk dapat jamaah. Ternyata enggak semua sunnah dikecualikan. Adapun sunnah-sunnah yang dikatakan orang wajib, sunnah-sunnah yang terjadi khilaf, ada ulama menyatakan wajib. Sunnah itu harus didahulukan dari jamaah. Nah, boleh kita melakukan sunnah itu walaupun nggak dapat jamaah. Tetapi artinya sunnah-sunnah yang dikatakan orang dengan wajibnya sunnah seperti menggosok, melengkapi seluruh anggota dan seumpama keduanya, sepantaslah oleh mendahulukannya di atas jamaah. Karena khilaf kan, keluar dari khilaf kan sunnah. Nadhira ma marra min nadbi takdimil fa'id. Aku maksud ini kita takdir ya. Aku maksud akan nadhira akan perbandingan yang telah lalu ianya dari sunnah mendahulukan salat yang luput dengan udhur di atas yang hadir. Ada salat luput dengan udhur, subuh ketinggalan karena tertidur. Kemudian kita mau salat zuhur, sunnah kita qadha subuh dulu baru zuhur, karena ada ulama yang mewajibkan tertib. Jadi untuk keluar dari khilaf itu jadi sunnah. Aku maksud akan sebagai bandingan yang lalu ianya dari sunnah mendahulukan salat yang luput dengan udhur di atas yang hadir. Wa in fatatil jamaah, sekalipun luputlah oleh jamaah dengan sebab kita mendahulukan mengqadha yang luput dengan udhur tadi. Wallahu a'lam bishawil marji wal ma'am. Panjang juga ini. Nah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf pada segala kekurangan. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.